Shalom dalam tahun penantian ataupun persiapan. Maka masuklah kita dalam bulan ini. Bagaimana harus selalu siap sedia, selalu siaga. Saya pernah sebutkan beberapa kali, saya percaya beliau tidak keberatan. Saya sangat terkesan dengan seorang rekan saya di Bali ini. Namanya beliau pendeta siaga waspada. Jadi kalau Bali siaga waspada gitu ya. Saudara, di dalam firman Tuhan saya peringatkan Tuhan Yesus Matius 24 ayat 4. Waspadalah. Karena apa saudaraku? Iblis menyaruh seperti malaikat terang. Akan ada guru palsu, nabi palsu, pengajaran palsu. Dia adalah ahli dalam deception, penipuan. Karena itu saya percaya waktu iblis pakai ular tidak mengerikan, menjijikkan seperti sekarang, tapi pasti sangat menarik. Dan dia sudah berteman dengan Hawa. Nah kemudian di dalam Matius 24 ayat 42, siap sedia seperti tentara. Rasul Paulus adalah seorang tentara Romawi. Dia dilatih sebagai tentara, saudara. Karena ini istilahnya semua istilah tentara ya. Waktu pertama kali saya pergi ke Israel, saya diperingatkan oleh guide, Anda jangan yaitu tersinggung. Kalau kami semua dilatih secara tentara dan akan melihat Anda dengan curiga. Ternyata saudaraku merugikan mata saya sipit. Sebab dikira Red Brigade saudaraku yang dari Jepang yang menyerang Israel itu. Tetapi mereka sudah beritahu jangan tersinggung, karena mereka selalu siap sedia. Demikian juga bagaimana ada bahaya di depan seperti orang-orang Korea Selatan. Mereka semua harus wajib militer. Ya, kalau Israel karena jumlah lebih sedikit, pria wanita latihan jadi wajib militer. Tetapi Singapura dan Korea Selatan itu belajar Israel wajib militer. Demikian juga sebagai umat Tuhan, kita harus selalu siap sedia. Saya ingat bagaimana seorang militer itu berbeda. Saya punya seorang teman yang dia itu dulu bais ya. Dia kolonel dan akhirnya jadi pendeta. Dia peringatkan kita tahun 98. Kok aneh ya Ambon ini sekarang? Anda enggak lihat apa-apa, Pak. Perhatikan ya. Marka jalan, bukan marka jalan, itu nama jalan. Itu warnanya hijau. Maksudnya apa buat kita? Apa artinya itu? Tapi dia seorang intelijen, seorang bais, dari bais. Tentu saja sudutnya, pandangnya beda dengan kita. And you know what happened tahun 99? Kita dibenturkan satu sama lain, sesama bangsa, sesama saudara. Mereka sudah bisa lihat kenapa 911 terjadi di New York. Kenapa 7 Oktober terjadi? Karena mereka tidak percaya intelijen. Mossad sudah memberitahu kepada CIA, mereka tidak anggap. Dan merasa hebat Mossad, 7 Oktober mereka kecolongan. Karena itu kita belajar saudaraku, keluargamu mau dihancurkan, hidup mau dihancurkan, hati-hati. Yang pertama, waspada. Kedua, siap sedia. Tentara kalau jaga malam tertidur, hukumannya waktu perang, bisa hukumannya mati. Kenapa Kapten boleh bawa pistol? Ya untuk mengeksekusi orang yang tidak siap sedia. Karena itu siap sedia, siaga, waspada. Tuhan memberkati kita, haleluya, amin. Haleluya. Shalom orang-orang yang diberkati Tuhan. Shalom warga kerajaan Allah. Boleh saya lihat lambaian tangan anak-anak raja, anak-anak yang luar biasa, umat tebusan Tuhan. Kita bersyukur ada di bulan yang baru. Saya bacakan buat kita semua firman-Nya. Pemazmur berkata, terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Saudara mengalaminya, amin. Dan itulah sebabnya tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Sekalipun kita sekarang ini masih ada di dalam lembah, tetapi lembah tidak bisa menghentikan pujian kita kepada Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Tadi bawa pujian kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur di hadirat Tuhan, Allah penyelamat kami yang hidup. Terima kasih Yesus. Ku naikkan pujian, hormat, sembah
setia dalam hidup kami. Kami berikan pujian bagi-Mu Tuhan. Bapa, Kau mulia, kuasa yang sempurna, kasih karunia-Mu nyata yang terbesar dalam hidupku. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu keselamatan, kekuatan dan perlindungan yang terbesar dalam hidupku. Ku naikkan pujian, hormat, sembah bagi Raja, segala raja, bagi-Mu Tuhan, kemuliaan selamanya. Oh, ku naikkan pujian, hormat, sembah bagi Raja, segala raja, bagi-Mu Tuhan, kemuliaan selamanya. Amin. Kami bersyukur Tuhan, selamanya Kau setia. Engkaulah Bapa kami yang mulia. Bapa, Kau mulia, kuasa-Mu yang sempurna, kasih karunia-Mu nyata yang terbesar dalam hidupku. Oh Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu adalah panji keselamatan bagi kami Yesus. Keselamatan, kekuatan dan perlindungan yang terbesar dalam hidup kami. Yes, haleluya. Ku naikkan pujian, hormat, sembah bagi. Mari bawa penyembahan-Mu yang terbaik bagi Raja segala raja. Haleluya. Kemuliaan selama-lamanya. Oh, ku naikkan pujian, hormat, sembah bagi Raja, segala raja, bagi-Mu Tuhan, kemuliaan selamanya. Haleluya. Bapa, Kau mulia, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna, kasih karunia-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Amin Yesus. Hanya Yesus, Kaulah Tuhan. Kami percaya, kami berkatakan nama-Mu Tuhan, nama Yesus Kristus, kekuatan dan perlindungan. Haleluya. Yang terbesar
tertandingi, kau tak terbatas, ruang dan waktu, kuasa-Mu kekal bekerja untuk selamanya. Kau ku percaya, oh Yesus tak tertandingi, Kau yang tak terbatas, kuasa-Mu bekerja dalam hidupku. Sebab itu ku percaya, haleluya, ku percaya. Ku naikkan pujian, sembah bagi Raja, segala raja, bagi-Mu Tuhan, kemuliaan selamanya, haleluya. Ku naikkan pujian dan hormat bagi Yesus, bagi Raja, segala raja, bagi-Mu Tuhan, kemuliaan selamanya. Bagimu ku bersyukur, Yesus. Sembah bagi Raja, segala raja, bagi-Mu Tuhan, kemuliaan. Yang mengalami kasih setia-Nya, perlindungan dan kekuatan. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan pujian, hormat, sembah bagi Raja, segala raja, ya Yesus, bagi-Mu kemuliaan selamanya. Bagimu selama-lamanya, Engkau yang layak dipuji Tuhan. Hanya bagi-Mu saja kemuliaan, nyatakan selamanya. Bagi Raja segala raja, tepuk tangan bagi Dia. Engkaulah Raja dalam hidup kami. Yang percaya katakan amin. Engkaulah Raja atas Indonesia, Engkaulah Raja atas Jember. Telah diberkati tanahnya, airnya, udaranya dalam nama Yesus. Kami percaya telah diberkati Tuhan pemerintahan, mulai dari Bapak Presiden sampai ke jajaran yang di RT RW, diberkati dengan roh yang takut akan Allah. Kami percaya bangsa kami adalah bangsa yang gilang gemilang di dalam Kristus, sebab telah diberkati Tuhan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, hukum politik, keamanan atas bangsa dan kota ini. Kami percaya Engkau yang berjaga-jaga di atasnya. Kami percaya Tuhan, gereja-Mu boleh menjadi Tuhan dampak yang besar bagi kota dan bangsa ini. Gereja-Mu terlibat di dalam pekerjaan-Mu yang ajaib di kota dan bangsa ini. Sebab kami menyediakan hidup kami sebagai warga kerajaan Allah yang terus memberitakan tentang Engkau Tuhan. Memberkati gembala senior kami Tuhan, Pendeta Timotius Arifin dan istri. Memberkati gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Benny Kristanto dan istri Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan kekuatan, kemurahan, pengurapan, kemampuan yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan dicurahkan buat hamba-hamba-Mu, untuk Tuhan terus bawa setiap kami, Tuhan terus istimewa kami GBI Rock Jember, untuk kami terus berlomba-lomba, kami berlari-lari kepada tujuan panggilan surgawi, kepada Allah yang hidup.
hidup, supaya dalam setiap kehidupan kami siap menjadi pelaksana kehendak Raja segala raja. Terima kasih Bapa. Kami percaya ibadah pagi hari ini Tuhan sudah hadir di tengahnya. Kami percaya, kami siap Tuhan memberikan pujian bagi Engkau, bagi nama Yesus Kristus yang terbesar dan ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Katakan amin. Boleh kebanggaan tangan dan katakan dengan semangat haleluya. Haleluya. Naikkan syukur bagi Tuhan, sebab Dia baik dalam setiap hidup kita. Pujilah nama-Mu Tuhan. Mari menari, bertepuk tangan atas suaramu, muliakan nama Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan. Dibebaskan katakan, dibebaskan, amin. Diberikan hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang tak pernah berhenti dalam hidupku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami bersyukur Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Yang mau hidup bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Dia. Kami mau hidup bagi Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kau luar biasa dalam hidup kami, hari-hari kami Tuhan. Sebab itu kami ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ucapan syukur kami naik di hadirat-Mu Tuhan. Nyanyian syukur dari umat yang Kau tebus. Kami percaya hidup kami di tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur sebab Kau baik Tuhan Yesus. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya hidup Tuhan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Hidup kami hanya bagi nama Yesus. Amin. Dan kita percaya hidup kita ada sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Katakan dengan sukacita.
walau tubuhku ditentukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan, sebab ada Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Akan ku pikul salibku, sungguhlah kasih semu bertahan. Teguhkan imanku. Marah bersih. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersungguh. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa. Apapun musim hidup kami, syukur ini kami naikkan di hadirat Tuhan. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Habis siang tubuhku ditentukan, walau jiwaku tergoyahkan, kami tetap naikkan pujian. Roh-Mu yang memberikan hiburan. Semua murid Tuhan katakan, akan ku pikul salibku, sungguhlah kasih setiamu ku ber. Sebab Kaulah kuat kami, teguhkan Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku yang bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Tidak kekurangan sukacita kami waktu kami pikul salib Tuhan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu ku bertahan. Kau kuatku. Amin. Teguhkan iman. Akan ku pikul salibku, cukup kasih-Mu. Kasih setiamu ku bertahan. Kau kuatku. Teguhkan iman. Akan ku pikul salibku.
hari terbaik dalam hidup kami adalah hari-hari di mana Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu Allah Immanuel. Kami bersyukur buat keberadaan setiap kami Tuhan. Selalu ada di dalam Engkau dan selalu bersama-Mu. Itu yang terpenting dalam hidup kami. Melebihi semua kenikmatan dunia, kami sungguh menikmati hadirat-Mu. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur
di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Mari beri tepuk tangan buat Allah kita yang hebat dan luar biasa. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tetap setia. Walaupun seringkali kami tidak setia, namun Engkau Allah yang setia bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami pagi hari ini untuk kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Untuk kami boleh mengerti kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami dan biarlah firman-Mu berbicara buat setiap kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, pagi hari ini ada penyerahan anak dari Bapak Jeffrey dan Ibu Servi Eva Wijayaningrum. Ya, penyerahan anak ini sangat penting saudaraku, karena penyerahan anak ini adalah bukti iman orang tua untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, supaya anak boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ya, jadi ini adalah sebuah keyakinan iman bagi orang tua untuk menyerahkan anaknya, dipimpin, disertai oleh Tuhan. Ya. Sementara menunggu karena ada di ruang anak, saudara. Maju ke depan. Kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ya, sebuah tanggung jawab dari orang tua adalah membawa anak-anak kepada Tuhan. Dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 katakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Ya, jadi orang tua membawa kepada Yesus supaya diberkati hidupnya, disertai, dan ini adalah sebuah langkah iman bagi orang tua bahwa sebagai orang tua kita memiliki keterbatasan, tetapi kita punya Allah yang tidak terbatas, yang akan mengawal anak kita, yang akan menyertai anak kita. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama buat anak kita yang akan diserahkan. Hari ini 5 Oktober 2025, Bapak Jeffrey dan Ibu Servi Eva Wijayaningrum akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Kedua putri, Audrey Jevan Tanail dan Brigte Jevanka Tanail. Ya, kita akan berdoa, mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami hamba-Mu berdoa buat orang tua, Bapak Jeffrey dan Ibu Servi. Hamba-Mu menumpangkan tangan atas kedua orang tua ini. Kiranya hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan akan menyertai mereka, memimpin anak-anak dan memimpin keluarga ini untuk menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersama dengan jemaat Tuhan memintakan hikmat, memintakan
kuasa daripada Tuhan mengalir atas kedua orang tua ini Tuhan, Bapak Jeffrey dan Ibu Servi. Biarlah mereka adalah sebagai orang tua yang akan menjadi teladan dalam hidup mereka. Teladan iman itu adalah hidup mereka. Dan kami menumpangkan tangan atas anak Audrey dan Victor Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anak-anak ini adalah anak-anak yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga perjalanan hidup mereka adalah perjalanan hidup yang disertai oleh Tuhan. Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan. Dan kami percaya kiranya anak-anak ini lewat asuhan dari orang tua, mereka akan bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan mereka akan diberkati perjalanan hidup mereka. Disertai sehingga mereka akan melihat, anak-anak ini akan melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib akan dikerjakan dan dilakukan oleh setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami berdoa melepaskan berkat di dalam berkat anugerah dari nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bulan ini ya, bulan yang ke-10, bulan Oktober. Bahwa kita bicara tentang sebuah tema yang luar biasa, yaitu tentang tetap waspada. Saya teringat dengan sebuah acara di salah satu televisi, waspada, waspadalah gitu saudara. Sebab kejahatan itu datang kadang-kala bukan karena niat, tapi karena melihat sebuah kesempatan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan, ini ayat mas kita sepanjang bulan ini. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, sebab itu hendaklah kamu saudara dan saya siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara, kedatangan Tuhan ada dua hal yang penting yang perlu kita ketahui. Kedatangan yang pertama adalah ketika dia menjemput kita sebagai mempelai wanita gerejanya di awan-awan. Dan kedatangan ini tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan ketika Yesus sebagai anak, sebagai manusia, dia tidak tahu kapan hari itu akan terjadi atau akan datang, saudara. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua adalah ketika Tuhan menjemput kita secara pribadi. Ya, artinya kita dipanggil pulang sama Tuhan. Waktumu sudah selesai, yuk pulang. Nah, saudara, hal yang kedua ini tidak ada seorang pun juga yang tahu, saudara, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi usia atau umur seseorang, tidak ada yang tahu, saudaraku ya. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan katakan siap sedia. Hendaklah kamu siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tidak ada yang tahu, saudaraku. Jadi dua hal tentang kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun. Bahkan ketika orang tua kami dipanggil Tuhan, dokter pun tidak bisa memperkirakan, saudaraku ya. Yang pertama ketika ayah mertua kami dipanggil Tuhan karena kanker paru, saudaraku. Dokter, waktu kami bawa ke dokter hanya mengupayakan semuanya dan kalau ini boleh terjadi, maka keadaannya baik. Nah, saudaraku, kemudian faktanya lain bahwa papa mertua kami dipanggil Tuhan. Nah, kemudian 2 tahun atau 3 tahun kemudian ayah saya sendiri, waktu dia sakit, dokter kemudian menganalisa dan kemudian ditemukan karena serosis, saudaraku. Ya, waktu ayah saya ditemukan itu saya tanya sama dokter, kira-kira gitu ya, sampai berapa lama usia dari ayah saya begitu. Dokter ngomong enggak tahu, saudaraku. Nah, lucunya saudara, karena ini kami simpan saudara tentang penyakit ini kepada ayah saya. Karena ayah saya itu kelihatannya kuat gitu, tapi ketika tahu sebuah fakta kadang-kala langsung melempem. Waduh, ini berat saudara ya. Yang kami berdua yang tahu semuanya ini repot, saudara. Waduh, ini gimana diberitahu ya. Tapi satu hari kemudian kami dipanggil sama bapak saya, saudara. Dipanggil, dikumpulin semua anak-anaknya. Kemudian ayah saya ngomong begini, sakjane
Oh, ojo ngomong sakjane ya. Ada terjemahnya di sini. Enggak ada ya. Gitu ya. Sebenarnya Bapak ini sakit apa? Waduh saudaraku ya. Kakak saya lihat saya. Adik saya lihat saya gini. Ini saudaraku ya, juru bicara presiden ini harus ngomong ini, jubir kepresidenan harus ngomong ya. Kami ngomong, saya ngomong begini. Ngomongnya ngalor dulu, terus ngidul dulu, ngetan, ngulon, kemudian ngomong, Bapak kena penyakit ini gitu ya. Waktu beliau terdiam sejenak, satu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab adalah begini. Kalau begitu, sampai umur berapa Bapak dipanggil Tuhan? Saya diam, saya doa minta hikmat sama Tuhan. Tuhan tolong beri hikmat. Oke, kemudian saya keluarkan beberapa data. Saya punya data bahwa gembala kami yang ada di Blora kena serosis, melakukan pengobatan begini. Dokter ngomong usianya tinggal 6 bulan, faktanya sampai 2 tahun dipanggil Tuhan. Tapi ada lagi satu yang kami kenal di Blora juga saudara, divonis sekitar 1 tahun, tidak sampai 1 tahun pulang saudaraku ya. Nah kemudian kalau tidak salah, siapa itu yang punya Jawa Pos itu saudara, dia juga kena serosis tapi sampai sekarang hidup gitu saudaraku ya. Nah kemudian waktu saya jawab itu tidak ada yang tahu gitu ya. Cuma dokter bilang harus begini, harus begitu, supaya begini dan begitu saudaraku ya. Semua diam. Tanpa ada sebuah komando mengheningkan cipta, semuanya terdiam. Oke, ya, ini seru banget waktu itu saudara ya. Nah, kemudian memutuskan, oke, kalau begitu kita jalani segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, gitu ya. Kami jalani semua saudaraku. Jadi tidak ada tanda-tanda bahwa seketika itu drop, yang pasti bahwa setiap 2 atau 3 minggu kami harus bawa bapak saya masuk ke rumah sakit untuk transfusi. Setelah transfusi segar kembali, 2 minggu masuk lagi begitu. Segar, tidak ada tanda apa-apa. Nah saudaraku dikasih Tuhan dan saya ada sebuah kemungkinan, ada sebuah mujizat terjadi saudaraku ya. Itu keinginan kami sebagai orang tua ya. Jadi kami berdoa, kami bahkan panggil hamba-hamba Tuhan, kami datangkan ke rumah saudaraku dikasih Tuhan untuk berdoa. Namun faktanya lain saudaraku dikasih, dari ditemukan orang tua saya serosis sekitar bulan Juli, Agustus dipanggil Tuhan. Gitu saya kira. Hanya sekitar 2 bulan saja. Nah jadi saudaraku dikasih Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang menjemput kita. Yang perlu kita tahu adalah, yang perlu kita persiapkan adalah berjaga-jaga. Katakan berjaga-jaga. Ya, makanya Matius 24 ayat yang ke-42 katakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tidak ada. Saudara, ya, bahkan Tesalonika 4:5 katakan begini, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Bahkan kedatangan Tuhan digambarkan seperti seorang pencuri yang datang tiba-tiba. Seorang pencuri tidak pernah datang kasih WA dulu, mohon maaf permisi, nanti malam saya jam 12 akan datang ke rumahmu. Untuk apa? Mungkin saya tanya gitu, aku mau ambil barang-barangmu. Udah ada saudaraku dikasih Tuhan. Semua akan siap sedia untuk supaya bagaimana caranya kita tidak kemasukan pencuri. Ya kan? Makanya CCTV sekarang banyak supaya kita bisa berjaga-jaga. Melihat segala sesuatu kemungkinan yang akan terjadi. Nah oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan. Ketika kita tidak tahu kapan hari Tuhan datang. Kapan Tuhan menjemput saudara dan saya. Tapi yang perlu dilakukan oleh setiap hidup saudara dan saya adalah berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga itu adalah bagian kita supaya pada waktu dia datang kita kedapatan siap sedia. Nah, di dalam berjaga-jaga saudaraku ini perlengkapan yang kita pakai. Di dalam Tesalonika 5:8 katakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi perlengkapan yang pertama yang perlu kita pakai adalah iman sebagai baju sirah. Saudara ya,
Jadi ini adalah baju sirah yang dipakai oleh prajurit Romawi, saudaraku, yang melindungi bagian depan. Ya, bagian depan. Jadi kalau ada serangan, ada panah-panah itu tidak langsung tembus, saudara. Karena ada baju sirah yang dibuat secara khusus sehingga anak panah tidak bisa menembus dadanya, ya, tempat vital ini. Ya, jadi kalau anak panah mancep di sini, aduh, gitu ya. Makanya lambang Dewi Cinta itu waktu dia melepaskan panah, dia tidak kena di sini, dia kena di sini. Aduh, gitu ya. Kelepek gitu, ya. Asik. Amin, Bagas. Ya, saudara. Jadi saudaraku, kita harus pakai baju sirah. Nah, baju sirah yaitu iman dan kasih, saudaraku ya. 1 Petrus 5 8 sampai 9 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, saudaraku. Lawan dia dengan iman yang teguh. Saudaraku, ada banyak hal dalam kehidupan kita yang bisa menelan iman percaya kita. Saudaraku, apapun itu, bahkan mungkin kekhawatiran kita. Makanya pada waktu Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang penabur. Benih itu jatuh di pinggir jalan, di semak duri, saudaraku. Semua bicara tentang pertumbuhan iman. Ketika iman kita tidak bertumbuh, segala sesuatu bisa menghimpit iman kita. Dan kemudian kita kehilangan iman kita. Dan firman Tuhan katakan, iblis itu berjalan keliling, saudaraku. Dia dengan setia, dia dengan tekun. Saudaraku ya, iblis itu tekun gini, dia lihat, dia keliling-keliling sambil mencari orang yang dapat ditelannya. Makanya pada waktu dia keliling-keliling, kemudian Tuhan Yesus tanya, iblis kamu dari mana? Keliling-keliling sambil gini, haum, gitu ya. Karena di sini sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia cari lawan yang dapat ditelannya. Kamu tahu siapa saja yang kamu lihat, wah kan? Kamu lihat hambaku Ayub? Oh iya, saudaraku ya. Ternyata saudaraku dikasih Tuhan. Untuk melawan iblis adalah dengan iman yang teguh. Makanya pada waktu Yesus dicobai oleh iblis. Kalau engkau anak Allah. Yesus selalu berkata, ada tertulis. Segala sesuatu ada tertulis. Ada tertulis dan ada tertulis. Kenapa? Itu adalah percaya iman kita kepada Tuhan. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, baju sirah yang selalu kita pakai adalah iman. Tumbuhkan imanmu. Iman kita tidak bisa bergantung kepada iman masa lalu. Perjalanan hidup saudara dan saya sampai sekarang harus mengalami sebuah perjalanan iman. Sehingga seringkali kalau saya berdoa buat setiap orang yang berulang tahun, saya berdoa begini, dan biarlah perjalanan imanmu semakin bertambah dari hari lepas ke sehari. Karena kita tidak bisa berkajang kepada masa lalu. Kita harus terus berjalan ke depan. Hidup kita tidak mundur, hidup kita maju ke depan. Itulah sebabnya iman itu terus ditambahkan dalam setiap kehidupan kita. Karena tantangan di depan kita begitu kuat. Pilihan-pilihan dalam hidup kita yang membuat kita bisa tinggalkan Tuhan. Bahkan kita menggagalkan iman percaya kita. Nah, oleh sebab itu saudaraku dikasihi Tuhan. Iman saudara dan saya harus dikuatkan dari hari lepas ke sehari. Karena ini kita harus pakai perisai iman kita. Setiap hari jangan ditanggalkan. Sebab pada waktu kita tanggalkan, firman Tuhan katakan, iblis siap menelan orang yang dapat ditelannya. Kasih saudaraku, Roma 5 ayat 5 katakan, dan pengharapan yang tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku, kasih Allah ini penting kita alami dalam hidup kita. Saudara, biarlah waktu saudara mengalami kasih Tuhan, bukan hanya kasih yang mula-mula 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun yang lalu kita mengalami Tuhan itu baik buat kita. Kenapa ada banyak orang kecewa? Saudaraku, karena pengalaman kasih kita dengan Tuhan tidak semakin dalam hidup kita. Saudaraku, makanya keintiman kita harus kita bangun supaya kita terus mengalami kasih Tuhan sepanjang hari dalam hidup kita. Kekecewaan, apapun itu bisa merusak iman percaya kita. Saudara, waktu kita tahu bahwa Allah begitu besar mengasihi kita, maka tidak ada satu apapun yang bisa menggantikan kasih Allah di dalam diri kita. Makanya karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita
oleh Roh Kudus. Pengalaman kasih dan pengalaman iman dalam hidup kita harus mengalami sebuah pertumbuhan. Saudaraku, waktu kita ada dalam lembah kekelaman, tapi waktu kita menemukan kasih Tuhan, kita akan berkata sama seperti Daud. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena gada dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Artinya apa? Bahwa dalam keadaan apapun kita, kasih Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Bahkan dalam keadaan apapun kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Karena kasihnya kekal atas hidup kita. Waktu kita memandang kasih Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan, maka segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, itu adalah sebuah wujud kasih Allah yang nyata atas kita. Firman Tuhan katakan begini, barang siapa aku kasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Nah, ya kan? Kasih itu bukan melulu kita, oh kamu baik, kamu luar biasa, digendong, disayang-sayang. Saudaraku, tapi ada sebuah masa kasih itu ada didikan, ada teguran di situ. Kita harus melihat satu kasih yang besar yang dicurahkan dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita pakai. Ada berapa banyak orang kecewa karena dia kasih di dalam Tuhan, dia tidak penuh. Waktu kita penuh dengan kasih Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan, kita tidak perlu menuntut misalnya suami sama istri. Saya mengasihi istri saya sangat mengasihi dan mencintai istri saya. Tapi saya tidak pernah menuntut kasih yang sempurna dari istri saya. Karena pengalaman kasih yang sempurna dari Allah ada dalam hidup saya. Sebab kalau saya tuntut, dia akan tuntut balik sama saya. Siapakah saya? Saya hanya remah-remahan rengginang yang tidak ada artinya. Kan gitu ya. Saya tidak bisa memenuhi, mencukupkan semua kasih yang dia mungkin minta. Tetapi waktu kita sama-sama memiliki kasih Tuhan yang utuh, yang sempurna, kita bisa memiliki namanya sebuah penerimaan. Sebab tanpa kasih yang utuh dari Tuhan, kita tidak bisa menerima, tapi kita menuntut. Penuhi aku, penuhi aku, penuhi aku, penuhi aku. Kita manusia yang terbatas, dari mana kita bisa memenuhi kasih manusia? Tapi waktu kasih Allah penuh dalam diri kita, saudaraku dikasih Tuhan, kita tidak lagi menuntut, tapi kita bisa memberi kasih. Nah jadi kasih Allah dicurahkan dalam hati kita, itu ada dalam sebagai perisai kita. Nah yang kedua saudaraku dikasih Tuhan, kita mengenakan ketopong pengharapan keselamatan. Ya, ketopong pengharapan. Dalam Titus 3:4-8 katakan begini. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya yang rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik, itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Saudaraku, yang perlu kita pakai adalah ketopong. Ya, ketopong. Ini fungsinya ketopong pengharapan adalah fungsinya melindungi kepala kita. Supaya tidak mudah diserang, dapat pukulan, dapat mungkin lemparan saudaraku. Ada perlindungan di sini. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kepala bicara tentang sebuah informasi yang masuk dan kemudian apa yang menjadi pikiran dalam kehidupan kita. Ya, nah itulah sebabnya kepala kita harus dilindungi dari setiap informasi-informasi yang salah. Nah itulah sebabnya ketopong pengharapan keselamatan harus kita pakai dalam hidup kita. Ya, makanya firman Tuhan gini katakan, ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Ya, kemurahan Allah juru selamat kita, kasihnya kepada saudara dan saya manusia. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jadi saudaraku seringkali kita memiliki sebuah cara pikir gini, oh aku enggak layak. Aku enggak layak. Kapan kamu
Ayo melayani gitu. Aku enggak layak, saudaraku dikasih Tuhan. Saudaraku, waktu kita hanya berpikir tentang ketidaklayakan dalam pikiran kita, kita sedang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dan pada waktu kita hanya berpikir, aku enggak layak, itulah sebabnya kita enggak pernah berubah. Kita tidak pernah berubah karena kita ini hanya berpikir, aku enggak layak, aku masih kotor. Itulah sebabnya kita terus diam di dalam kotoran kita. Kita terus berendam dalam ketidaklayakan kita. Coba kalau kita gini. Aku sudah diselamatkan dan hidupku dilayakkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Hidupku jadi berharga. Saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya begini. Saya tidak akan pernah menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Karena pada waktu Tuhan menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena apa yang sudah kita buat sehingga Tuhan berjasa. Wih, kasihan ya Bagas ya, sudah baik begini, wih baik betul ya. Kemudian Tuhan ngomong begini sama Bagas, aku berhutang banyak loh sama kamu. Saudaraku dikasih Tuhan, itulah sebabnya cara pikir kita tentang kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita akan membuat kita menjaga kehidupan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, cara pikir kita. Mari kita melihat kasih karunia Allah yang besar yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Iblis seringkali hanya teror dengan pikiran kita. Lempar itu dalam pikiran kita. Kamu tidak layak. Ngapain kamu pelayanan? Pada waktu kita menyembah mengangkat tangan. Ku naikkan syukurku. Angkat tangan. Gombal angkat tangan. Kita langsung kecewa lagi. Iblis sebar itu dalam pikiran kita. Supaya kita tidak bisa mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Kita kemudian jadi orang yang biasa-biasa saja. Tapi waktu kita tahu kebenaran ini. Saya diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah yang besar di dalam Yesus Kristus. Maka kita bisa ingatkan masa depan iblis. Ya, kalau iblis ingatkan masa lalu kita, kamu lo dulu. Dan kamu katakan sekarang kepada iblis, masa depanmu adalah neraka. Dan masa depanku di dalam Tuhan adalah damai sejahtera, sukacita, dan kekekalan. Ya kan gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mengingatkan masa lalu saudara, ingatkan bahwa kita punya masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, inilah yang perlu kita pakai dalam hidup kita. Yaitu baju sirah dan ketopong ini harus kita pakai setiap waktu, setiap hari. Jangan pernah dilepaskan karena saudara dan saya sedang ada dalam sebuah kesiagaan penuh dalam menghadapi hari Tuhan yang semakin mendekat. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Saudara, kalau kita tidak pernah pakai ini, pada waktu Tuhan mau datang secara pribadi, kita tidak ada yang siap. Saya pernah melayani seseorang waktu saya ada di Jawa Tengah, saudara. Dia seorang Kristen sejak lahir. Bahkan dia sudah terlibat dalam pelayanan banyak hal. Pada waktu dia sakit, kami layani, saudaraku kami doakan, kemudian dia ngomong begini, satu kalimat yang membuat kami tertegun. Tolong doakan, saya belum siap. Aduh, kenapa? Gitu ya. Wah, banyak hal dia cerita. Oke. Kami tuntun kembali untuk menerima Yesus Kristus Tuhan dalam hidupnya. Terima Yesus. Dia yang sudah menyelamatkan hidupmu. Dia yang memegang tangan kananmu, dia yang meneguhkan engkau. Kami layani beberapa hari saudara, dan imannya kembali bangkit. Dan pada waktu dia dipanggil Tuhan, dia dipanggil dalam keadaan siap. Saudaraku, tapi masalahnya kan begini. Ya nanti kita akan bahas di situ. Tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Ya kan? Nah oleh sebab itu kenapa kita harus berjaga-jaga atau waspada? Ya, karena yang pertama saudaraku, ada yang namanya penyesatan, katakan penyesatan. Kalau penyetan itu enak, kalau penyesatan tidak enak, saudara ya. Penyetan tempe, penyetan ayam itu enak banget, saudara ya. Nah, karena di akhir zaman akan ada namanya penyesatan.
Yesus sendiri sudah kasih tahu begini dalam Lukas 17 ayat yang pertama. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Artinya bahwa di akhir zaman ini akan ada semakin banyak penyesatan. Saudaraku, orang-orang yang menyesatkan kita itu biasanya tidak terang-terangan. Penyesatan itu selalu dimulai dari pergeseran 1 derajat, itu akan terjadi sebuah kesesatan. Ya kan? Penyesatan terjadi karena salah belokan. Bisa. Ya, kalau saudara ikut GPS, ya, harusnya ada jalan bercabang begitu, kita tersesatnya jauh. Awal-awal saya pergi ke Jakarta, ya, saya dipandu dengan GPS, ya, pakai yang belum zamannya bahasa, belum adanya Google Map, belum ada yang pakai itu. Peta itu kami jalan gitu. Suruh belok kiri, kami bingung berdua. Tidak pernah ke Jakarta, suruh belok kiri. Di depan ada kiri yang tajam begini, ada kiri yang agak jauh begini. Sama-sama belok kiri. Gimana ini? Belokannya sudah mau dekat nih. Oke, kita putuskan belok kiri yang terdekat. Belok kiri. GPS-nya ngomong gini, kalkulasi ulang. Ya, diputar balik lagi, saudara. Ternyata sama-sama belok kiri begini, tapi yang satu begini, yang satu begini. Waduh, jauh banget bedanya. Kami harus putar balik begitu jauh untuk kembali kepada jalan yang tadi dan belok yang benar. Gitu saja. Nah, jadi saudaraku, penyesatan dimulai dari sebuah penyimpangan yang sedikit. Tapi kalau kita tidak pernah hati-hati, saudaraku, penyesatan akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Lukas 21 ayat 8 katakan begini, jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Beberapa waktu yang lalu, saudaraku, saya sempat baca di sebuah berita, tanggal 29 September yang lalu kalau tidak salah. Orang-orang Uganda meninggalkan segala sesuatu dan dia pergi ke hutan menanti kedatangan Tuhan. Saudara, dia semua gini di fotonya gini, dia nanti kedatangan Tuhan tanggal 29 September kalau tidak salah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, padahal firman Tuhan katakan tanda-tandanya memang Tuhan nyatakan, tapi waktunya tidak ada seorang pun yang tahu. Oleh sebab itu Lukas 21:8 katakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Nah, penyesatan apa saja yang terjadi? Ada 4 hal yang perlu kita waspadai. Ada nabi palsu, ada Mesias palsu, ada rasul palsu, dan ada guru palsu. Oke. Yang pertama, nabi palsu. Matius 7 ayat 15 katakan begini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 24 dari Matius pasal 24 ayat 11. Banyak nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. 1 Yohanes 4:1 katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saudaraku dikasih Tuhan, nabi itu adalah utusan Tuhan yang menyampaikan suara dari Tuhan. Itu nabi. Jadi dia terima pada waktu perjanjian lama, disampaikan itu nabi. Tapi imam, dia sebagai wakil umat, dia datang kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, sampai sekarang saya masih percaya tentang nubuatan. Saya masih percaya masih ada karunia nabi masih ada untuk menyampaikan pesan Tuhan yang diberikan kepada saya, kepada kita. Saya masih percaya itu. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, apa yang disampaikan oleh seseorang, kalau dia mengatasnamakan nabi, mari kita harus uji segala sesuatu dengan firman Allah. Apa yang firman Allah katakan, apa yang firman Allah firmankan dan kita yakini, itu harus di-compare. Oh, itu kita tuh paling senang saudara kalau ada orang kemudian doa membuatkan kita. Aku berdoa tahun 2026 semua hutang-hutangmu akan lunas. Amin.
Kalau gitu tahun 2025 kita akan hutang lebih banyak. Gitu ya. Sebab Tuhan berkata tahun 2026 semua hutang-hutangku akan lunas. Wah kita percaya, oh yes. Kalau gitu boleh dong. Tahun 2025 ada kesempatan ini 2 bulan lagi nih. Utang dikit gitu ya. Karena tahun 2026 hutang kita akan lunas. Saudaraku dikasih Tuhan. Kemudian kita tunggu 2006 masuk. Kembang api, Happy New Year. Wah 2006 tahun pembebasan. Tahun pembebasan, utang-utang. Ditunggu Januari, Februari, Maret. Kok utangnya malah ditagih sama bank. Gitu ya, saudaraku. Wow gitu. Kemudian kita ngomong gini. Wah Tuhan janjimu mana? Katanya Tuhan bicara ini 2026. Kalau saya jadi Tuhan ini, kapan saya ngomong? Itu tempo hari, kan dia yang ngomong, bukan saya. Kan gitu ya. Jadi saudaraku hati-hati. Dengan pernyataan-pernyataan Tuhan yang Tuhan berikan lewat siapapun. Ya, kalaupun saya kemudian berdoa buat saudara, ada pernyataan Tuhan yang saya sampaikan buat saudara. Compare itu dengan firman Tuhan. Kalau itu benar sesuai dengan firman Tuhan, imani, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Saudaraku dikasih Tuhan, kita bukan hanya cuma percaya gitu aja. Percaya, terima percaya. Makanya iman kita, waktu kita pakai baju sirah iman tadi saudaraku. Waktu iman kita bertumbuh, pengenalan kita akan bertumbuh. Kita menjadi orang yang tidak mudah disesatkan. Semakin saudara mengenal Tuhan, semakin saudara intim sama Tuhan, saudara tidak mudah untuk disesatkan. Kenapa? Karena saudara akan mengerti suara Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saudaraku, ada anak-anak, bukan yang di sini, yang di sana. Ada orang pakai atas nama saya, saudara, atas nama kami berdua. Oh Kak Ben bilang begini. Oke. Orang yang diberitahu itu ngomong gini, setahu saya Kak Ben sama Cenika itu tidak begini. Gitu. Dia bawa atas nama, saudara, atas nama Kak Ben dan Cenika begini. Kak Ben itu gini, kalau dia ngomong gini pasti bukan. Oke, sebagai konfirmasi dia telepon kami. Kak, bener enggak begini? Siapa sih bilang? Nah kan, bener kan? Gitu ya. Kenapa? Karena mereka tahu siapa kami. Sehingga siapapun orang yang ngomong kalau mereka mengerti kami, mereka ngomong gini, ini masih bukan. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita semakin kita dekat dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Kalau orang bicara begini, kita konfirmasi dulu dengan firman Tuhan. Benar tidak? Makanya firman Tuhan katakan, karena nabi-nabi palsu telah muncul. Telah, bukan akan. Tapi berarti sekarang sudah ada. Dan pergi ke seluruh dunia. Berarti di kota Jember sudah ada. Kan gitu ya. Kabar baiknya di kota Jember sudah ada. Jadi hati-hati, yang pertama adalah dengan nabi palsu. Saudaranya. Yang kedua, saudaraku, kita harus hati-hati dengan Mesias palsu. Dalam Matius 24 ayat 4 dan Matius sampai 5 dan ayat yang ke-24, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sampai sekarang, saudara jangan salah sangka, jangan salah tangkap. Sampai sekarang saya masih percaya mujizat. Dan sampai sekarang saya percaya mujizat itu masih ada. Mujizat itu masih ada sampai sekarang. Tetapi hati-hati ketika kita hanya berkaca kepada mujizat Tuhan. Kemudian kemudian kita mengarah kepada satu oknum, satu pribadi manusia. Wih, orang ini keren men, bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, bisa begini, wih keren. Sehingga kekaguman kita tidak lagi kepada Tuhan, kekaguman kita kepada manusia. Ini yang berbahaya. Karena apa? Karena kita hanya berkata, wih keren orang ini. Sebab ketika orang yang kita idolakan itu kemudian dia jatuh, kita jadi kecewa, kita jadi terhilang, dan kita jadi terluka. Ya,
waktu saudara mendapatkan mujizat Tuhan, waktu saya berdoa buat saudara. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit sembuh dan saudara disembuhkan waktu itu. Bukan saya yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Mujizat diberikan supaya saudara tidak kagum kepada manusia. Mujizat diberikan supaya kita semakin kagum sama Tuhan. Itu tujuan mujizat. Jadi tujuan mujizat diberikan kepada manusia supaya kita mengenal Tuhan lebih baik lagi. Waktu Tuhan, waktu bangsa Israel ada di padang gurun, saudaraku, mujizat diberikan banyak. Tapi mereka tidak bisa melihat Tuhan. Mereka kecewa banyak sama Tuhan. Tuhan, kenapa bawa begini? Tuhan, kenapa bawa begini? Mereka kecewa sama Tuhan. Padahal mujizat ada di depan mereka. Pada waktu pelayanan Yesus, sepanjang Yesus 3,5 tahun melayani. Saya perhatikan begini. Yesus buat mujizat banyak hal. Yesus buat mujizat banyak hal. Tapi mereka yang menerima mujizat, mereka ngomong ini, salibkan dia. Jadi saudaraku dikasih Tuhan. Mari kita belajar pagi hari ini yang kedua. Ketika kita terima sebuah mujizat, semakin kagumlah engkau dengan Tuhan. Bukan kepada siapa engkau menerima mujizat itu. Jadi kagum sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Dan kepada hamba Tuhan kita menghormati, menghargai sebagai seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Tapi kekaguman kita letakkan itu kepada Sang pembuat mujizat itu. Amin. Kenapa? Kalau kita tidak taruh itu, saudaraku, firman Tuhan katakan, Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan saudara sebagai orang pilihan. Oleh sebab itu berhati-hati dengan Mesias palsu. Yang ketiga, saudaraku, yaitu rasul palsu. Ayat 13 dari 2 Korintus pasal yang ke-11. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Waduh, iblis nyamarnya sebagai malaikat terang ya. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan-perbuatan mereka. Saudaraku, seorang rasul dia mengajar. Ya, tugasnya dia mengajar bersama dengan guru. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, hati-hati ketika orang berkata ini dan itu tentang kebenaran-kebenaran saudaraku. Tapi kembali, apa kata firman Tuhan? Waktu saudara diajar, ngerti kebenaran, apa kebenaran itu? Kita compare lagi dengan firman Tuhan. Maka supaya saudara dan saya gini, karena mereka juga menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Saudaraku, orang menyamar itu tidak bisa diketahui loh. Ya. Seorang agen rahasia dia nyamar, seorang intel itu nyamar. Ya, saya pernah ketemu dengan seseorang, saudaraku ya. Badannya gemuk, rambutnya gondrong, kulitnya hitam. Wah. Terus dia pakai gelang rantai yang gede itu, gelang rantai yang gede. Terus dia pakai batu akik 3 gini. Dia duduk nongkrong gini. Wah, ini apa namanya? Preman dari mana gitu saudara. Ternyata dia sedang nyamar untuk nangkep judi ayam. Wah, begitu datang gitu, terus dia gini, jangan bergerak, langsung sikap. Alah, sing tadi itu polisi gitu ya. Wah, intel gitu tanya. Badannya gemuk, kalau orang Jawa bilang enggak mawa iso. Dia gemuk lebih tinggi saya dikit gitu. Dia gemuk, dia hitam, dia jalan rambutnya gondrong hitam banget, dia jalan gini. Pakai akik 3 gini. Ternyata dia intel, nyamar, tidak ada yang tahu. Nah demikian juga dengan rasul-rasul Kristus. Dia akan menyamar sebagai rasul-rasul Kristus ya. Yang keempat adalah guru-guru palsu. 2 Petrus 2, 1 dan 3 katakan begini. Sebagaimana nabi palsu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu
akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Saudaraku, guru-guru palsu, dia mengajarkan sebuah kesesatan. Dia mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, karena mungkin bungkusnya begitu bagus, dia cara penyampaiannya sehingga kita sangat mudah untuk percaya. Oleh sebab itu, saudaraku dikasih Tuhan, fakta firman Tuhan katakan kepada setiap kita, hati-hati, kembali saya katakan, compare lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Kalau firman Tuhan, kalau pengajarannya bertentangan dengan firman Tuhan, pasti itu bukan berasal daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita perlu hati-hati. Hati-hati untuk menghadapi 4 hal ini. Nah, yang pertama caranya adalah gini, jangan pernah tinggalkan ibadah yang benar. Kemarin sudah kita bahas ini lebih dalam. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin giat beribadah. Karena dalam ibadah ini ada sebuah covering untuk kita ini diarahkan. Untuk kita mengerti apa kehendak Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk bertumbuh. Ya. Efesus 4 katakan begini, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kenapa tadi? Yang pertama saudara harus ada dalam sebuah pertemuan-pertemuan ibadah, saudaraku, dalam persekutuan yang seperti ini, karena di dalamnya Tuhan sudah menganugerahkan orang-orang atau pemberita-pemberita Injil, nabi-nabi, semua gembala-gembala dan pengajar untuk memperlengkapi saudara dan saya bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Ya, ayat 16, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Tujuannya ini satu, sampai kita semua punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Saya mengajar kepada saudara, bertumbuh untuk mengalami pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Waktu saudara dengar, alami, hidupi, saudara akan ngomong gini, benar. Bukan kata orang, kata Ayub. Tapi aku mengalami sendiri pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi semua jemaat, kerinduan dan doa kami sebagai gembala saudara, harus bertumbuh dewasa. Mengalami pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Karena kita bukan lagi anak-anak yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kalau anak-anak itu mudah diiming-imingi loh saudara. Mudah diiming-imingi. Saya dulu punya ponakan gini saudara. Gak mau sama orang. Kalau ketemu orang gini, gitu ya. Gak mau sama orang. Tapi ketika ada orang kalau bawa coklat, itu mukanya berubah saudara. Langsung gini, coklat. Tadi kalau ketemu orang yang gak dikenal, apalagi orang yang gak dikenal, galaknya minta ampun. Cantik. Gitu. Tapi begitu dia ngomong gini, coklat, mau. Gitu saya, anak-anak. Saya mikir gini, aduh ponaanku nek kayak gini rek. Gak kenal orang, coklat. Dibawa loh sama orang. Ya sampai orang tuanya gini, nah jangan mau. Ya. Kadang sampai kita ini jengkel, orang ini gitu ya, coklat langsung berubah saudara. Aduh, nah akhirnya kita ajar. Ya akhirnya sama orang dia baik, dia bisa nyapa orang, dia tidak lagi sinis sama orang saudara. Tapi dia tidak gampang lagi ditipu. Ya gampang lagi gini, coklat, dia cuma senyum-senyum aja. Kalau dia coklat, kan bahaya, anak-anak. Tidak mengerti sesuatu. Yang penting senang dia ikut. Yang penting senang dia mau. Kan bahaya. Saudara. Tapi kalau orang dewasa dia ngerti. Ini tidak baik. Gitu ya. Seperti tadi malam. Waktu saya persiapan sampai jam 12. Saudaraku ada anak-anak di rumah.
Saya nyempil samiler, saudara ya. Langsung Nong bilang gini, katanya kalau malam enggak makan, kan samiler. Keripik kecil gitu ya, daripada ngantuk, enggak konsentrasi. Cemil gitu ya, cemil gitu ya, samiler gitu. Katanya makan. Karena kita punya pertimbangan lagi. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, waktu kita dewasa, kita punya pertimbangan. Waktu kita mengalami sebuah pertumbuhan, kita punya pengetahuannya. Oh ini baik, ini tidak baik. Oh ini benar, ini tidak benar. Dan kita bisa memutuskan. Tetapi ketika kita anak-anak, iman kita mudah diombang-ambingkan. Firman Tuhan katakan. Lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia. Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi semua kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Saya pun harus mengejar pertumbuhan saya ke arah Kristus. Saya tidak mau ketinggalan dengan saudara. Ya, oleh sebab itu mari kita berlomba bersama-sama untuk bertumbuh. Jangan pernah berhenti untuk bertumbuh. Kita harus bertumbuh dalam iman, dalam pengenalan kita akan Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, karena ada penyesatan, makanya kita harus rajin ibadah. Yang kedua, kita harus bertumbuh. Nah, yang kedua yang terakhir saudaraku, kenapa kita harus waspada dan berjaga-jaga? Karena ada kesempatan yang terbatas. Kita pikir kasih karunia tidak ada batasnya. Kita pikir kasih karunia atau kesempatan yang Tuhan berikan tidak terbatas. Namun ada sebuah batasan yang Tuhan berikan kepada setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Ibrani 12:16-17 katakan begini. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring nasi, sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ini peristiwa Esau. Pada waktu dia menjual hak kesulungannya. Saya tahu firman Tuhan datang bahwa Yakub akan menerima berkat. Tapi bukan dengan cara menipu. Saya percaya bahwa berkat Tuhan diberikan kepada kita dengan caranya yang ajaib. Amin. Walaupun kadang-kadang kita merasa bahwa kita ditipu oleh orang, tapi kalau kita percaya Tuhan adalah sumber berkat kita, Tuhan yang akan memberkati kita. Tapi pada waktu itu saudaraku dikasihi Tuhan, kesalahan dari Esau adalah dia memandang rendah hak kesulungannya. Dia ngomong begini, sebentar lagi aku mati, buat apa hak kesulunganku? Kalau aku mati, buat apa hak kesulunganku? Sehingga dijualnya itu kepada Esau, kepada Yakub. Dan ternyata pada waktu dia makan, dia tidak mati. Sampai pada ayahnya mau memberkati, mempersiapkan segala sesuatunya. Dan pada waktu semua berkat sudah diberikan kepada Yakub. Esau datang saudaraku dan dia menangis. Dan dia ngomong begini sama ayahnya. Tidak ada sisakah berkat buat aku? Ayahnya ngomong begini, semua sudah diambil adikmu. Semua sudah aku berikan kepada dia. Dia menangis saudaraku. Dia tidak dapat apa-apa. Saudaraku dikasih Tuhan. Mari jangan pernah memandang rendah hak kesulungan yang Tuhan berikan buat kita. Jangan pernah memandang rendah keselamatan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan buat kita. Sebab kalau ketika kita memandang rendah. Makanya tadi di awal saya bilang gini. Iya kalau ada kesempatan balik kayak orang tadi. Mungkin Tuhan lihat gini. Oh oke lah kasih kesempatan lah. Cincai lah gitu ya. Mungkin Tuhan ngomong gitu. Kasih kesempatan. Kalau tidak. Kita akan menangis meraung sejadi-jadinya sama seperti Esau. Karena kesempatan itu tidak pernah datang lagi. 2 Petrus 3:14-15 katakan begini. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih sambil menantikan semuanya ini. Kamu harus berusaha. Ada kata begini. Harus berusaha. Supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu untuk menerima hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saudaraku, kalau hari ini kita masih bisa menikmati segala sesuatu yang baik daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan, anggap sebagai kesabaran Tuhan. Tuhan masih sabar. Tapi jangan pernah buang sia-sia kesabaran Tuhan. Sebab kalau Tuhan sudah tidak sabar,
Ini yang bahaya buat kita. Ya, bahaya saudaraku ya. Ya, nanti jangan-jangan saudara Tuhan bisa marah juga kan saudaraku ini kasih Tuhan. Hati-hati. Oleh sebab itu kesempatan yang Tuhan berikan, Tuhan beri kesempatan. Tapi ada batas di situ. Di mana kita tidak bisa kembali lagi. Kita bisa melenceng jauh. Jauh dari kasih karunia Tuhan. Dan kemudian kita terhilang. Makanya firman Tuhan, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagi kita untuk beroleh keselamatan. Jadi selama Tuhan masih sabar, ayo saudaraku dikasih Tuhan, pergunakan kesempatan ini untuk beribadah, untuk bertumbuh ke arah kedewasaan kita. Dan penutup terakhir, saya katakan begini. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. 2 Korintus 12:9 katakan begini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menolong aku. Di akhir khotbah saya mengingatkan kepada setiap kita. Kadangkala Tuhan izinkan saudara hari ini mengalami apapun yang saudara alami. Mungkin persoalan-persoalan hidup rasanya saudara sudah berdoa begitu lama. Kenapa tidak dijawab sama Tuhan? Karena kadangkala Tuhan membuat kita tidak pada sebuah zona nyaman. Seperti Raja Wali, saudaraku. Ketika tumbuh sayap-sayap, anak-anaknya sudah mulai tumbuh sayapnya. Bulu-bulunya sudah mulai sempurna. Sang induk mengerti, anak ini waktunya terbang. Caranya gimana? Sarangnya dibongkar semuanya. Karena sarang dari Raja Wali itu lapisan paling bawah itu penuh dengan duri. Karena untuk supaya jaringan yang di atas itu tidak mudah lepas kena angin. Dibongkar sama induk Raja Wali ini supaya anak Raja Wali ini tidak nyaman. Tadi enaknya spring bednya king coil, wih nyaman men. Kan gitu. Induknya marah dibongkar semuanya, tinggal duri. Sehingga pada waktu dia gini, nyocok gitu ya, tidak enak. Sehingga dia tinggalkan sarang itu. Dan saudara tahu apa yang induk Raja Wali lakukan? Dia dorong anaknya dari tebing. Mungkin Raja Wali ngomong, mamaku kejam, tidak bisa terbang. Aku mati. Tapi sang induk dia dengan cepat sekali, mengembangkan menampung seekor lagi. Wih selamat, untung mama cepat. Mama tiba, datang tepat pada waktunya. Bawa lagi. Sampai di atas. Induk Raja Wali akrobat lagi, dia putar lagi badan. Swing. Jatuh lagi. Mama, tolong. Ambil lagi, sat. Mama jangan main-main dong ma. Takut. Mungkin anak Raja Wali ngomong gini, indukku kejam banget. Tapi tujuan sang Raja Wali, induk Raja Wali adalah anaknya bisa terbang. Kadang-kadang Tuhan izinkan kesulitan datang dalam hidup kita. Supaya kita bergantung penuh sama Tuhan. Rasul Paulus, 3 kali aku berdoa sama Tuhan. Ambil duri dalam dagingnya. Kurang seperti apa Rasul Paulus? Dia doa orang mati bangkit. Dia berdoa orang sakit sembuh. Kurang apa coba? Tapi bagi dirinya ada duri dalam daging. Dia berdoa 3 kali aku berdoa sama Tuhan. Tapi Tuhan cuma jawab begini, cukup kasih karuniaku bagimu. Cukup kasih karuniaku bagimu. Sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna atas kamu. Sebab itu Rasul Paulus ngomong gini, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, apa mungkin saudara merasa tidak nyaman hari-hari ini? Tuhan kenapa Tuhan? Supaya kita siap sedia, waspada. Waspada, bergantung penuh sama Tuhan. Karena penyesatan itu nyata. Penyesatan itu ada. Ya, kalau saudara baca di media sosial, kemudian saudara compare lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Penyesatan itu sudah ada. Sudah ada di tengah-tengah kita, sudah ada. Namun ketika kita terus waspada, bergantung penuh sama Tuhan, kita akan mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita. Amin. Oleh sebab itu mari kekasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan,
maupun yang ada di rumah, tetap waspada. Tetap waspada. Jangan pernah tinggalkan ibadah kita. Jangan pernah berhenti untuk bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala. Terima kasih Bapak yang baik. Buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami. Untuk kami siap sedia dan selalu waspada. Sebab kami tidak pernah tahu kapan Engkau datang menjemput kami. Sebab kami tidak pernah tahu kapan Engkau datang sebagai mempelai. Kami gereja-Mu Tuhan. Engkau ajar hari ini. Engkau beritahu kepada kami hari ini. Untuk kami siap sedia. Untuk kami terus waspada. Dan kami tidak tinggal tenang dalam zona nyaman kami. Oleh sebab itu Tuhan kami katakan pagi hari ini. Terima kasih buat masalah. Terima kasih buat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kami. Membuat mata kami terus melihat akan kebaikan dan kebesaran Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan pesan-Mu buat jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya roh hikmat dan wahyu menolong kami. Untuk kami boleh memahami dan mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis, yang belum menerima roti dan anggur, saudara bisa mengangkat tangan. Saudara nanti akan dilayani. Oke, sudah semua. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan baca pengakuan iman GBI. Kita akan baca bersama-sama dari kata aku percaya bahwa. Oke? 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit dan naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Layakkan setiap kami untuk menerima sakramen ini. Kuduskan roti dan anggur yang biasa ini, sebab di dalamnya kami menaruh iman dan pengharapan. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Bersyukur buat pengorbanannya. Bersyukur buat kebaikannya. Sebab hidup kita yang hancur telah dipulihkannya. Tubuhnya rela dipecah-pecahkan supaya hidup saudara dan saya dipulihkan. Waktu kita mengangkat roti ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang dipecahkan buat setiap kita. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Cawan ini adalah lambang daripada darah Kristus yang dicurahkan bagi kita. Darah Kristus adalah meterai perjanjian baru bagi kita. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, jangan pernah sia-siakan pengorbanan Kristus yang besar atas kita. Dia mengorbankan segalanya untuk kita. Bahkan nyawanya diberikan untuk kita. Oleh sebab itu saudaraku, jangan lagi kau berbuat dosa. Pandang kebaikan Tuhan.
Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan di bangku saudara. Mari berdoa bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih, anugerah-Mu besar. Ku bersyukur anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus. Syaralabaralaba syaralabara. Terima kasih. Terima kasih. Dan biarlah lewat sakramen perjamuan kudus ini Tuhan, kami senantiasa diingatkan terus menerus akan korban-Mu yang besar atas kami. Engkau yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Engkau yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, meteraikan apa yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kami. Dan biarlah lewat perjamuan kudus ini, kami semakin kuat di dalam Engkau, berakar di dalam Engkau. Dan kami tidak akan pernah lepaskan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari olahraga bersama setiap hari Minggu jam 3 sore bertempat di Gor Gajah Mada. Fellowship Pekerja, Selasa 7 Oktober 2025 pukul 7 malam. Bertempat di Perumahan Gunung Batu D12. Seluruh pekerja wajib hadir. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita dalam doa pagi melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak Rocky setiap hari Minggu pukul 8 bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Mari hadir bersama dalam acara Good Talk Extravaganza yang akan diadakan pada tanggal 25 Oktober 2025 pukul 9 pagi bertempat di New Sari Utama Convention Hall. Acara ini akan menghadirkan Profesor Dr. Hans Tandra, seorang ahli kesehatan yang akan berbicara tentang how to get a healthy life. Terdapat juga Fandi Santoso Krispat sebagai guest star. Segera daftarkan diri Anda. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun pada bulan September, yaitu Intan Septrilia, Devina Stefani, Ibu Enike, Reno Rivaldi, Siti Anita, Susan Risma, Agita, Ivania Widya, Agnes Nisriandi. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan Bapak Ibu Saudara atau Saudari yang berulang tahun di bulan September
yang sudah disebutkan atau juga ada yang tidak disebutkan. Saudara silakan ke depan dan saudara. Selamat ulang tahun Kami ucapkan boleh, silakan duduk. Oke, sudah naik yang ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Intan, Tuhan berkati. Agita, Tuhan berkati. Silakan duduk. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Sunarto. Nama yang saya sebutkan mohon dengan hormat untuk bangkit berdiri. Kami menyambut bagian saudara sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah. Sama-sama kita ucapkan salam kita. Welcome to the kingdom. Kita sambut anak-anak kita yang hebat dan luar biasa. Anak-anak Rocky. Tepuk tangan buat mereka. Aku anak raja. 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 Mari para orang tua bisa berdoa bagi putra-putrinya. Demikian juga saudara yang beribadah secara online, saudara bisa berdoa bagi putra-putri saudara. Mari saya mengajak jemaat untuk mengulurkan tangan mendukung apa yang orang tua doakan. Tuhan, hamba-Mu bersama jemaat-Mu Tuhan, mengamenkan apa yang orang tua doakan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, mereka adalah orang-orang pilihan yang daripada Engkau Tuhan. Mereka juga orang-orang yang dicintai oleh Engkau Tuhan. Dari masa kecil, mereka adalah orang-orang yang diberkati, yang dipenuhi hikmat, pengetahuan, pewahyuan. Bahkan perlindungan-Mu sempurna Tuhan. Pada waktu mereka di sekolah, di jalan, dimanapun mereka berada, Engkau yang menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan mereka adalah berkat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan buat masa depan yang penuh dengan harapan, penuh dengan sukacita, penuh dengan kesukaan yang daripada-Mu itu yang memenuhi kehidupannya Tuhan. Memberkati juga para orang tua Tuhan yang mendidik, mengasuh mereka, mengajar mereka takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, ini adalah minggu yang pertama di bulan Oktober. Maka kita akan membawa persepuluhan kita bersama-sama. Saya akan membawa persepuluhan saya bersama dengan jemaat, bersama dengan saudara. Sebab kita percaya bahwa waktu kita membawa persepuluhan kita sedang mendeklarasikan tentang pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Ya, jadi apapun keadaan yang sudah kita alami, kalau kita masih bisa membawa setiap berkat-berkat Tuhan, kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang ajaib atas hidup kami. Tuhan pelihara kami sampai hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami membawa persepuluhan kami
Kami sedang mendeklarasikan dalam hidup kami, Tuhanlah sumber berkat atas hidup kami. Tuhan yang sudah membuka pintu-pintu berkat buat kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kami. Terima kasih buat penjagaan Tuhan yang sempurna atas kami. Terima kasih sebab Tuhan telah menghalaukan segala apapun yang menghabiskan penghasilan kami, tapi kami masih bisa menikmati yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami membawanya dengan hati yang penuh dengan syukur, hati yang penuh dengan sukacita, karena kami tahu Tuhanlah yang menjadi pelindung dan penyedia buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari warga kerajaan Allah bangkit berdiri. Terus semangat untuk tetap jadi berkat. Yang semangat katakan haleluya. Haleluya. Belum semua yang semangat jadi berkat serukan haleluya. Haleluya. Sebab kita percaya Allah kita tidak ada siapapun apapun yang menyamai Dia. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan Kau yang tak tertandingi. Kau tak tertandingi dan tak terbatas Kau Tuhan. Ruang dan waktu kuasa-Mu kekal bekerja, amin, untuk selamanya. Kau ku percaya. Katakan lagi Yesus, Kau yang tak tertandingi, Kau yang tak terbatas. Oh Tuhan, ruang dan waktu kami percaya kuasa-Mu bekerja Tuhan, untuk selamanya. Kau ku percaya. Ku naikkan pujian, hormat, sembah bagi Raja, segala raja, bagi-Mu Tuhan, kemuliaan selamanya. Ku naikkan pujian, naikkan hormat bagi-Mu Tuhan, sembah bagi Raja, segala raja, haleluya, bagi-Mu Tuhan, kemuliaan selamanya. Amin. Kami naikkan pujian bagi-Mu, naikkan pujian, hormat, sembah bagi Raja, segala raja, Bagi-Mu Tuhan, kemuliaan selamanya. Ku naikkan pujian, hormat, sembah bagi Raja, segala raja, bagi-Mu Tuhan, kemuliaan selamanya. bagi-Mu Tuhan, Bagi-Mu Tuhan, kemuliaan selamanya. yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa buat sepanjang ibadah ini,
Tuhan yang sudah memberkati ibadah kami. Tuhan menyembuhkan yang sakit. Tuhan memulihkan setiap kami yang keadaan kami apapun Tuhan sudah pulihkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga pulang akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami menabur dengan sukacita karena kami tahu Tuhan sudah memberkati hidup kami. Terima kasih. Mari warga kerajaan Allah angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan warga kerajaan Allah, terimalah berkat dan anugerah Tuhan yang sempurna turun atasmu. Penyertaannya sempurna yang menyertai engkau. Keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Diberkati keluarga dan rumah tanggamu. Diberkati pekerjaan tanganmu. Diberkati studi dan sekolahmu. Diberkati seluruh adonan tempat bakul tempat adonanmu. Diberkati setiap kehidupanmu. Terima kasih, dan aku mengurapi dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah. Sehingga dimanapun engkau berada, nama Tuhan dipermuliakan. Pulanglah dan bawalah anugerah Tuhan yang sempurna yang turun atasmu di dalam berkat anugerah dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan dan berkemenangan berkat.